Pagi itu, di jantung rimba Siberia yang sunyi, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Langit di atas sungai Podkamenaya Tunguska terbelah, bukan oleh badai, melainkan oleh kilatan cahaya yang membutakan, lebih terang dari 1.000 matahari, mengubah kegelapan menjadi siang sekejap. Dentuman yang menyusul kemudian merobek keheningan, mengempaskan orang-orang hingga ratusan kilometer jauhnya, membuat bumi bergetar seolah kiamat telah tiba. Dalam sekejap, area seluas 2.000 kilometer persegi hutan taiga rata dengan tanah. Pohon-pohon pinus raksasa tergeletak hangus, tersusun rapi seperti korek api yang habis terbakar. Ternak mati seketika, dan gelombang kejutnya terasa hingga ke benua Eropa. Namun anehnya, tak ada kawah, tak ada puing meteorit yang jelas. Hanya kehancuran masif yang tak dapat dijelaskan oleh sains pada masa itu, atau bahkan hingga kini. Fenomena 30 Juni 1908 itu, yang kini dikenal sebagai peristiwa Tunguska, mengguncang dunia dan akal sehat manusia. Selama lebih dari 1 abad, ia tetap menjadi kode merah yang tak terpecahkan, sebuah anomali yang menolak untuk dibongkar, misteri yang terus menghantui para ilmuwan dan pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi di atas tanah Siberia yang terpencil itu? Mengapa ledakan dahsyat ini yang kekuatannya ratusan kali lipat bom Hiroshima tak meninggalkan jejak yang seharusnya? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, bergema di koridor waktu, menuntut jawaban yang tak kunjung datang. Pagi itu, 30 Juni 1908, di tengah kesunyian taiga Siberia yang dingin, Stepan Prokopievich dan keluarganya baru saja terbangun. Mereka hendak memulai hari ketika langit di timur tiba-tiba tersibak. Bukan fajar biasa, melainkan kilatan cahaya putih kebiruan yang membutakan, begitu terang hingga membuat bayangan pohon yang terentang di hadapan mereka menghilang, melebur ke dalam cahaya yang lebih dahsyat dari 1.000 matahari. Udara di sekelilingnya mendidih, hawa panas menerpa wajahnya, seolah ia berdiri di hadapan tungku raksasa. Kemudian datanglah suara. Bukan dentuman tunggal, melainkan serangkaian ledakan mengerikan yang mengoyak ketenangan alam. Gelombang kejutnya menghantam, melemparkan Stepan dan istrinya dari beranda gubuk mereka, membenturkan tubuh renta mereka ke tanah. Mereka meringkuk dalam ketakutan, sementara bumi bergetar hebat, lumpur dan batu berhamburan. Di kejauhan, pohon-pohon pinus raksasa yang tegak menjulang selama berabad-abad, kini meliuk-liuk seperti rumput ditiup badai, sebelum akhirnya roboh satu persatu dengan bunyi berderak yang memilukan. Sungai yang tenang mendidih, dan hewan-hewan liar berlarian panik, meraung dalam teror. Itu bukan badai, bukan gempa bumi, melainkan murka dari langit yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Sebuah kehancuran yang tak terpikirkan, mengukir ketakutan abadi di hati mereka. Pagi itu, di gubuk-gubuk terpencil di sepanjang sungai Podkamenaya Tunguska, orang-orang seperti Stepan berjuang bangkit dari keterkejutan. Mereka saling bertukar cerita tentang langit yang meledak, tanah yang berguncang, dan hutan yang tumbang. Namun kisah-kisah mengerikan ini dibisikkan dalam bahasa Efeng atau Buryat, nyaris tak pernah melampaui batas desa mereka. Siberia adalah hamparan luas yang dingin, terputus dari dunia luar oleh jarak, hutan tak berujung, dan sungai-sungai beku. Pemerintah Tsar di Sankt Petersburg, ribuan mil jauhnya, terlalu disibukkan oleh gejolak politik, intrik istana, dan ancaman revolusi yang membayangi untuk memerhatikan laporan-laporan aneh dari pelosok yang begitu terpencil. Apalagi tidak ada kawah, tidak ada meteorit, hanya kehancuran masif tanpa jejak fisik yang jelas. Bagaimana mungkin menjelaskan sebuah ledakan raksasa yang meratakan 2.000 km persegi hutan pinus tanpa meninggalkan bukti solid yang mudah dipahami? Kisah-kisah horor para pemburu dan penggembala rusa itu dengan mudahnya dicap sebagai tahayul kuno atau halusinasi massal yang disebabkan oleh kesunyian liar taiga.
Dunia yang kala itu berpusat pada keriuhan Eropa dan ketegangan global yang mendahului perang besar, tak punya waktu atau minat untuk sebuah kejadian aneh di hutan Siberia. Peristiwa Tunguska yang luar biasa itu, dengan kekuatan 1000 Hiroshima, tenggelam dalam amnesia kolektif selama bertahun-tahun, menjadi rahasia yang disimpan oleh pepohonan tumbang dan langit yang menyimpan duka. Selama 13 tahun, kisah tentang langit yang terbakar itu hanya menjadi gumaman para pemburu Eveng, tetapi bagi seorang ilmuwan bernama Leonid Kulik, seorang mineralogis ambisius dari Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet, bisikan-bisikan itu menyulit obsesi yang membakar. Ia tak bisa menerima penjelasan sederhana tentang tahayul kuno. Sesuatu yang monumental telah terjadi di jantung taiga, dan Kulik bersumpah untuk mengungkapnya. Perjalanan pertamanya pada tahun 1921 hanyalah pengintaian awal, dan medan yang ganas segera memaksanya kembali. Namun, tekadnya tak goyah. Baru pada tahun 1927, setelah bertahun-tahun mencari dukungan dan dana, Kulik berhasil memimpin ekspedisi ilmiah yang serius. Ini adalah sebuah upaya heroik. Ia dan timnya berbulan-bulan berjuang menembus hutan belantara Siberia yang kejam, rawa-rawa yang menelan, nyamuk-nyamuk yang menggigit, dan sungai-sungai yang membeku. Semua bersekongkol untuk menggagalkan mereka. Ketika akhirnya mereka mencapai zona ledakan, pemandangan itu mencengkram jiwa Kulik. Hutan pinus seluas 2000 km persegi terletak rata. Batangnya terarah keluar dari pusat ledakan, seperti jarum jam raksasa yang membeku dalam waktu. Jutaan pohon tumbang itu menjadi saksi bisu kekuatan tak terbayangkan yang pernah dilepaskan di sana. Namun di tengah kehancuran masif itu, Kulik menemukan ketiadaan yang paling membingungkan. Ia mencari, menggali dan mengukur dengan cermat, berharap menemukan kawah meteorit raksasa yang menganga atau setidaknya fragmen-fragmen batuan luar angkasa. Tapi tanah itu hanya menunjukkan bekas gosong, akar-akar terangkat, dan pohon-pohon yang tumbang. Tidak ada kawah, tidak ada meteorit, sama sekali tidak ada jejak fisik dari objek yang menyebabkan kehancuran dahsyat itu. Frustrasi mencengkramnya, rasa tidak puas dengan kekosongan yang ia temukan. Ilmu pengetahuan dengan segala logikanya terdiam di hadapan anomali Tunguska. Misteri itu kini semakin pekat, mengukir tanya tak terpecahkan di benak Kulik dan dunia. Ketiadaan itu, ketiadaan kawah atau fragmen meteoritis, justru menjadi bahan bakar. Kekosongan di pusat ledakan justru memicu badai spekulasi yang melanda dunia ilmiah dan khalayak luas. Bagaimana bisa kekuatan sedahsyat itu tidak meninggalkan jejak fisik? Para ilmuwan mulai bergulat dengan paradoks Tunguska. Hipotesis pertama yang muncul adalah sebuah komet es. Tubuh angkasa yang rapuh ini, mungkin berdiameter puluhan meter, diyakini memasuki atmosfer bumi, meledak di udara karena tekanan dan gesekan ekstrim, melepaskan energi puluhan megaton TNT sebelum kemudian menguap tanpa meninggalkan serpihan apapun. Teori lain mengusulkan asteroid berbatu, yang meskipun lebih padat juga bisa meledak sebelum mencapai tanah. Namun bagi sebagian orang, penjelasan ilmiah konvensional terasa tidak cukup. Lubang dalam bukti fisik terlalu besar untuk diisi hanya dengan asumsi. Pikiran-pikiran mulai berkelana ke batas sains, bahkan melampauinya. Teori tentang antimateri yang bertabrakan dengan materi normal dan lenyap sepenuhnya dalam kilatan energi atau lubang hitam mini yang melesat menembus bumi mulai beredar dalam bisikan-bisikan berani. Dan kemudian tak terhindarkan, lahirlah bisikan tentang alien. Sebuah kapal luar angkasa raksasa mungkin mengalami malfungsi fatal atau kecelakaan dahsyat, meledak di atas Siberia dan puing-puingnya lenyap, sengaja dihapus atau hancur tak bersisa.
Setiap teori, dari yang paling masuk akal hingga yang paling liar, hanya menambah lapisan misteri pada tragedi Tunguska, memastikan statusnya sebagai teka-teki tak terpecahkan yang terus menghantui. Di balik spekulasi komet es, lubang hitam mini, atau bahkan kapal alien yang hancur, terhampar bayangan lain, jauh lebih pekat dan meresahkan, bayangan Kremlin. Mengapa reaksi awal Soviet begitu lambat, begitu minim terhadap peristiwa yang meluluh lantakkan ratusan kilometer persegi hutan? Mengapa ekspedisi ilmiah yang seharusnya murni selalu diawasi ketat, datanya disaring, dan aksesnya dibatasi dengan tangan besi? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi bisikan liar, menumbuhkan paranoia bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar anomali alam sedang disembunyikan. Apa yang ditemukan para agen dan ilmuwan Soviet di jantung taiga Siberia yang begitu terlarang untuk dunia? Apakah mereka menemukan bukti teknologi asing, materi eksotis, atau fenomena alam yang begitu dahsyat sehingga harus disembunyikan dari mata barat, dari mata umat manusia itu sendiri? Kerahasiaan yang tebal ini bukan sekedar upaya menjaga muka atau keunggulan militer. Ini adalah tanda sebuah kode merah yang melampaui rahasia negara biasa. Sebuah kebenaran yang jika terungkap mungkin akan mengubah segalanya dan menggoyahkan kepercayaan dasar pada kekuasaan yang seharusnya melindungi, bukan menyembunyikan. Dekade setelah bayangan Kremlin mulai menghantui misteri Tunguska, generasi ilmuwan baru melangkah maju, dipersenjatai bukan dengan gerak lamban birokrasi, melainkan dengan ketajaman citra satelit dan kekuatan analisis data yang tak kenal lelah. Di balik layar monitor yang memancarkan cahaya biru dingin, mereka menjelajahi kembali taiga Siberia yang luas, mencari jejak yang tersembunyi dari mata telanjang. Terabyte data historis, laporan ekspedisi yang disaring ketat, dan anomali geologis yang aneh, semua dianalisis dengan algoritma canggih, berharap menemukan pola, menemukan jawabannya. Sebuah pola mulai terkuak. Anomali gravitasi yang samar, jejak radiasi non-alami di kedalaman tanah, dan pola resonansi gelombang seismik yang tidak bisa dijelaskan oleh tumbukan meteorit biasa. Harapan bergelora. Mungkin setelah lebih dari seabad, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tunguska akan terungkap. Teknologi modern telah membuka jendela baru dan penemuan terasa di ujung jari. Namun, setiap kali mereka mendekati inti anomali, setiap kali tim mengajukan izin eksplorasi lapangan yang lebih intensif, sebuah tembok tak kasat mata muncul. Server data tiba-tiba mengalami pemeliharaan. Akses ke situs tertentu terblokir oleh masalah keamanan nasional yang tidak jelas, dan permintaan pendanaan ditolak tanpa penjelasan. Penjaga rahasia lama yang bersembunyi di balik birokrasi modern dan sistem keamanan siber masih berkuasa. Kebenaran Tunguska yang seharusnya kini bisa digali oleh tangan sains murni terus digenggam erat, disembunyikan di bawah lapisan kerahasiaan yang tak lekang oleh waktu, meninggalkan para pencari kebenaran dalam pusaran frustrasi yang mendalam. Lebih dari seabad telah berlalu, namun misteri Tunguska tetap tak terpecahkan. Meskipun mata modern didukung kekuatan komputasi tak terbatas telah mencoba menembus tabir kegelapan, setiap upaya mendekati inti kebenaran selalu berujung pada tembok tak kasat mata. Sebuah kekuatan, entah apa, entah siapa, secara gigih menggenggam rahasia itu, melindungi atau menyembunyikannya di bawah lapisan kerahasiaan yang semakin tebal, melampaui jangkauan bahkan teknologi paling canggih sekalipun. Implikasinya sungguh mengerikan. Jika sebuah peristiwa sebesar Tunguska yang mengubah lanskap dan membingungkan ilmuwan selama lebih dari 100 tahun masih dapat disembunyikan dan dimanipulasi di era informasi ini, apalagi yang tersembunyi?
Apakah ini tentang anomali alam semesta yang menantang pemahaman kita? Ataukah hasil eksperimen manusia yang melenceng dan disembunyikan demi menjaga reputasi dan kekuasaan? Tunguska bukan sekedar ledakan kuno. Ia adalah pengingat bahwa di antara bintang-bintang dan di dalam koridor kekuasaan ada rahasia yang jauh melampaui akal sehat, dipegang erat oleh tangan yang enggan melepaskannya. Kita yang hanya bisa berdiri di ambang pintu yang tertutup rapat itu dibiarkan merenung. Sebuah teka-teki abadi, sebuah kode merah yang masih belum terpecahkan, menggantung di atas kita seperti awan jamur yang tak terlihat. Ia memaksa kita bertanya, berapa banyak lagi kebenaran yang disembunyikan dan berapa harga yang harus dibayar untuk mengungkapnya? Misteri Tunguska terus berbisik, memanggil para pencari kebenaran untuk terus menggali, terus bertanya, bahkan jika jawabannya mungkin tidak akan pernah kita temukan. Ketegangan itu, rasa haus akan jawaban, akan selamanya menjadi warisan abadi Tunguska.